kuliah online, prastudi online, masa LDK online. Selamat datang di Nge-Podcast, ngebahas Poltek Suha. Ya bagaimana ya admin Arif? Ini kan kemarin ada surat edaran yang menyatakan LDK akan dilaksanakan bulan Maret dan 3 hari. Namun sampai 1 minggu sebelum puasa, ini tidak ada kabarnya. Sudah diinformasikan sejak lama kan. Bila melihat dari postingan kita, pengumuman LDK itu sudah sejak 6 minggu yang lalu, berarti sekitar pertengahan bulan Februari. Yang dimana dengan surat edaran dan surat pernyataan 180 derajat berbeda gitu kan. Ya tidak apa-apa sih. Ya mungkin itu masih proses adaptasi dari Polinema sebagai penyelenggara LDK itu sendiri. Oke, Dan lanjut. ketika 6 minggu sebelum pelaksanaan LDK, kalau saya itu indikator bahwa Polinema itu ya bersiap-siap banget gitu loh. Keadaan seperti biasa mendidik dan mendadak. Ya beginilah kalau akibatnya, kalau misalnya LDK itu diumpan ke LDK. Ya udah. Tapi ngomong-ngomong, why ngono kan? Kenapa sih kok ada LDK sih? Apa sih LDK itu? Panganan opo? Gitu kan? Dilansir dari situs LPM Kompen, latihan dasar kepemimpinan atau LDK dan pembinaan kesadaran bela negara atau KBN merupakan salah satu kegiatan rutin dari kampus kepada mahasiswa baru. Menurut Pudir 3, Bapak Anggit Purdani menjelaskan LDK merupakan kegiatan khas pendidikan vokasi guna memberikan pembekalan kedisiplinan bagi mahasiswa baru yang bersifat wajib, dan sertifikat LDK-nya akan digunakan menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa politeknik atau Polinema dalam artian ini. Jadi menurut pengertian yang tadi, yang belum LDK ini dan pantas untuk was-was gitu, karena emang syarat kelulusan gitu. Tapi kenapa LDK ini sangat khas dengan politeknik? Itu gimana admin Arif? LDK ini tidak hanya dilakukan di Polinema saja, namun juga di semua politeknik di Indonesia ternyata punya LDK dengan namanya istilahnya masing-masing, yang intinya adalah pelatihan kedisiplinan mahasiswa. Contohnya di beberapa kampus politeknik memang ada gitu loh. Dan ini memang sudah dijelaskan ya dari kutipan tadi bahwa ini adalah kegiatan khas pendidikan vokasi. Ya mungkin mengingat vokasi itu emang jadwalnya udah padat dan emang kayak dan budaya dari vokasi itu track ya, ajaran udah dijadwal semua dan praktikum udah dipaketkan. Beda sama universitas yang emang agak bebas gitu mengenai pelajaran yang akan diambil, studi yang akan diambil gitu. Erat dengan kedisiplinan kalau menurut saya emang LDK itu. Tapi mengingat hal tersebut pasca COVID itu menimbulkan banyak masalah sih, terutama yang kemarin dari pernyataan orang tua itu ada masuk di WhatsApp beberapa postingan baik di BEM maupun di akun resmi kampus itu mempertanyakan poin-poin dari surat edaran yang ketika sakit gitu tidak dengan tapi dengan surat edaran baru udah diatasi masalah tersebut. Namun setelah ada surat edaran baru, kenapa kok tidak ada kabar? Nah itu bikin kita bertanya-tanya lagi. Terus ada ini kan 3 hari sama anak-anak itu dibuat meme. Ini LDK apa Perjusami? Perkemahan Jumat Sabtu Minggu. Waduh. Kan biasanya kema persami. Jumat Sabtu Minggu ya. Hanya hari Jumat Sabtu Minggu sih. Bisa aja Senin Selasa Rabu kan belum ada kepastiannya hari apa aja. Mungkin weekend ya paling mungkin ya. Iya sih weekend. Kan itu gedungnya digawe. Hidup. Nah, beberapa mahasiswa juga ada desas-desus seperti LDK ini di kampus ini udah ada di SE kayaknya ya, kalau LDK di kampus ya. Yang baca SE-nya juga LDK bakal dilaksanakan di kampus. Beda kan sama tahun lalu yang dilaksanakan di beberapa lembaga militer seperti itu. Entah kalau di kampus ini skemanya bagaimana, dan ada desas-desus lagi kalau tidak nginap gitu. Jadi habis LDK pulang, ini LDK prastudi nih. Aku mang sempat kepikiran kan, LDK kan kabar. Moro bulan April ngono kan ya. Soalnya, moro kudu LDK, moro iki pondok Ramadan gantine kan ya. LDK apa pondok Ramadan? Why not but? Waduh. Ya kapan mana terawih kayak kalau LDK ya. Saya tekankan lagi sih, yang tadi LDK yang tidak nginap itu masih belum kami validasi lagi. Berarti LDK sing gak nginep opo ya opo masih belum pasti ya, masih desas-desus ya. Tunggu info ofisial saja gitu kan ya. Oke? Gak usah kakean cocot, gak usah kakean suwen. Kita untuk membahas tentang LDK. Tidak lengkap rasanya bila tidak ada, terutama yang LDK online ini. Kami datangkan jauh dari Lumajang, angkatan 21.
Mas Maman. Yo, halo, saya Maman Sutarman dari Wah, Polinema, tapi ujung timur saya, dari ujung timur. Tadi dari Malang perjalanan jauh nggak? Wow, jauh Mas, lumayan. Apalagi saya nganterin teman saya cewek. Saya suruh buka wah, map, saya suruh buka maps, kesasar, tolong. gimana kuliah di sana kabarnya? Apakah kuliah di sana full online atau sudah mulai hybrid? Oh, hybrid Mas, tetap. Oke. Apa di pusat juga sama kok, hybrid. Yang praktikum juga dikit-dikit. Emang yang masih teori itu masih di online kan sama aja. Jadi kan kita bahas tema mengenai Yes. LDK. Itu kalau desas-desus dan informasi di Lumajang ini, Ya. kalau di pusat kan udah pasti kan. Ya kalau pengumuman dari pusat, ya yang di pusat ngikut aja gitu. Kalau yang di Lumajang gimana? Kalau di Lumajang ini Mas, kadang ada kabar burung gitu Mas, kabar-kabar yang LDK bulan ini. Satu kampus ngomongin, bulan ini LDK siap-siap gitu. Terus juga kalau ada kabar LDK diundur, senang. Tapi ada ininya juga, nggak senangnya juga, kayak kenapa sih LDK nggak cepet-cepet gitu loh. Kan biasanya LDK kan botak gitu Mas, disuruh botak gitu. Nah itu permasalahan kami gitu. Teman-teman kami tuh pengennya rambutnya agak panjang gitu. Udah malas dibotakin gitu Mas. Ya jangan LDK kalau nggak botak. Pelesiran Ya, aja di pasir putih. nggak lulus. SKKM-nya kurang dong kalau nggak ikut LDK. Sempat voting gitu kan. Kalian menunggu LDK atau menunda LDK gitu kan? Aduh, Jawabannya 50-50 gitu loh. 50-50. Seket-seket. Soalnya ada yang merasa, wah kita perlu LDK, Poltek Suhat punya ini. Poltek Suhat punya hajat gitu kan. Ada yang bilang, duh ngapain sih LDK gitu kan, nanti yang takut botak lah, yang takut kepanasan lah, yang takut gulung kuming lah, kayak gitu-gitu kan. Saran nih Mas, LDK jane diganti ya, wajib militer ngono. Cara itu presidenmu no ngomong. Waduh. Terus yang tadi tempat LDK kan kalau di pusat kan oke, misalnya kita di pusat ya wis kita pakai lapangan di situ. Tapi kalau di PSDKU gimana? Nah, itu juga jadi kabar Mas, jadi kabar burung juga. Jadi kayak hoax yang bertebaran gitu loh Mas. Nah, dalam beturah nggak di sana? Tidak dong. Terus ada yang bilang LDK diadain di kampus ini, di kampus sendiri itu. Terus pelatihnya TNI, kayak narasumber, terus yang ngurus-ngurus lah Mas dari alumni AKNL. Kan sebelumnya PSDK Lumajang kan AKNL, Akademi Komunitas Negeri Lumajang. Nah, tanya-tanya ke mas-mas itu, ke mas-mas alumni. Katanya dulu kalau LDK diklat gitu diajakin ke Jember gitu, kayak markas TNI di Jember gitu. Terus dilatih udah bener-bener kayak TNI gitu, kayak tentara, dilatih ini juga tarung, lempar pisau. Jika ceritanya seperti itu, bayangan LDK itu kurang lebih sama dengan Anda yang ceritakan tadi ya. Nah iya, waduh, itu jam 2 jam 3 dibangunin sholat tahajud. Terus waduh, sholat tahajud balik non ya, balik non. Waduh, kita ajak juga. Ya oke lah, kesimpulannya dari cerita dari Mas Maman tadi kan dari PSDKU sendiri juga masih belum ada kejelasan. Mungkin Kasan dan Kediri juga mengalami hal serupa. Tapi kami yang di pusat juga mengalami hal yang sama gitu. Yang katanya Maret tapi sekarang belum ada info. Kalau emang udah jadi cutting, terus nanti LDK-nya bareng adik-adiknya kan ya juga malu nih Mas. Ya gak apa-apa, apa yang malu. Enggak, takutnya disederajatkan gitu loh, disetarakan secara langsung ya. Anda kok kelas 2 kok udah mulai senioritas ini merasa. Belum. Kok tidak mau disederajatkan? Nah, saya bukan gitu. Saya juga enggak setuju sih sama senioritas gitu. Enak. Tapi nggak mau disederajatkan. Ya. PKI sini ya, paham saya. Lebih baik dipisah lah gitu. Kalau emang LDK-nya dalam 1 bulan itu dibedain di harinya gitu. Kalau menurut saya gitu. Ya Pak Yandian, apa yang sekiranya bisa dipetik lah dari pembahasan kita pada hari ini? Intinya ya, yang pusat ini bingung LDK-nya kapan, tapi yang PSDKU lebih bingung lagi gitu. Nah itu Mas, itu kami lebih susah. Kalau kita bingung waktunya aja, mereka sampai bingung tempat sama skema acaranya gitu. Gini, saya mau tanya,
Gini, dari informasi yang didapat dari kampus itu ada informasi LDK, benar? Ada tanggal Maret itu ada. Dapatnya dari ini Mas, edaran dari yang di IG, yang Instagram kemarin. Nah, itu disebarkan. Wis itu Nah, ada informasi. Habis itu nggak ada sama sekali. nggak ada Mas, ngambang. Ya, begitulah. Ya, buat teman-teman semua, kami hanya menyarankan satu hal, tunggu informasi ofisial, jangan tebar-tebar hoax, jangan tebar kabar burung, biarkan burung itu terbang. Nah, Wah, Wolo. Nah, kayak gitu. saya kok nangkep secara langsung nih. Wah, Iya. cocok. Ya wis, Nah, itu. karena udah akhir dari podcast, ada saran nggak dari Mas Maman? LDK ini nggak jalan-jalan gimana kalau pribadi? Menurut saya nih ya, mending disegerakan gitu. Biar kami nggak nunggu-nunggu gitu. Yang pastilah gitu. Menutup kemungkinan ada yang nggak mau juga gitu. Iya, ada Mas. Jelas ada. Jadi setelah pokoknya intinya ngono ya. Intinya kami berharap LDK segera disegerakan, Itu, bukan Mas. hanya untuk kebaikan kita semua, dan kami tidak menyarankan LDK diganti dengan Pondok Ramadan gitu aja ya. Oke, terima kasih Mas Maman telah ikut siaran podcast kita hari ini. Oke, sekian podcast kita pada episode kali ini. Tunggu podcast kami di episode-episode selanjutnya dengan bahasan-bahasan menarik, unik seputar Poltek Suat lainnya. Saya Admin Arif. Saya Admin Dian. Saya Bakul Gedang Susu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode nge-podcast berikutnya.